My name is Halo bro, balik lagi dengan Setia Has. Oke, kali ini aku akan membahas game saingan Life After, yaitu Codename Vitality, atau dikenal dengan istilah Kode Life. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa topik di dalam video ini, seperti tampilan game, apakah game ini pay to win, sampai tanggal perilisannya. Jadi jangan di skip kalau kalian pengen mengenal lebih dekat game besutan dari Tencent. Nah, pasti udah nggak sabar nih pengen dengerinnya. Sebelum memulai, ada baiknya kalian subscribe channel ini. Jangan lupa like dan share sehingga channel ini semakin berkembang. Yang pertama yang kita bahas kali ini adalah tampilan dari game Kode Life itu sendiri. Jika kalian melihatnya secara seksama, maka kita akan menemukan kesamaan dengan game Life After. Di antaranya adalah pojok kanan atas ada tampilan map, menu event, store, dan juga sudut pandang kamera. Dilanjutkan dengan ikon senjata dan juga kontrol untuk menembak. Yang membedakan antara Kode Life dengan Life After itu sendiri hanya terdiri dari beberapa kontrol yang digunakan untuk merubah posisi karakter, yaitu kontrol untuk menengok ke kiri dan kontrol untuk menengok ke kanan. Sama halnya seperti PUBG. Sayangnya ya, di sini nggak ada posisi tiarap. Tapi jangan khawatir, adanya posisi tubuh memutar dapat membuat Anda bisa menghindari serangan musuh, baik itu dari player maupun zombie sekalipun. Lanjut ke tampilan sebelahnya. Di sini kita bisa lihat status bar karakter. Aku nggak tahu ya bar itu menunjukkan apa aja. Mungkin 17 ini menunjukkan level, bar berwarna putih itu adalah darahnya, dan mungkin merah itu penanda lapar atau kenyang, dan juga bar hijau mungkin penanda rasa haus. Yang jelas kita akan tahu saat game tersebut sudah rilis. Lalu di bawahnya ada menu misi, kontrol tembakan, masih sama seperti game Life After. Nah, uniknya nih di sini ada kontrol dengan icon steer. Ini fungsinya berguna untuk memanggil mobil atau motor yang kita inginkan. Ya, sejenis kayak chat GTA San Andreas gitulah. Kalian pernah mainkan game ini? Cuman kan GTA harus tekan banyak tombol dulu, sedangkan Kode Life cuman tekan kontrol steer, terus pilih kendaraan, dan boom, mobilnya muncul tiba-tiba. Lanjut ada kontrol mic. Nah loh, saya merasakan game ini menjadi aplikasi Tinder versi kedua nih. Karena ini tuh 11-12 lah sama Life After. Bucin bisa, ngedrama bisa, semuanya lengkap. Karena game ini mirip banget sama saingannya. Oke. Hayo, bagi kalian yang gak laku di game Life After, siapa tahu beruntung di game Kode Life. Karena di Life After sendiri kebanyakan sultan ya, otomatis free player susah dapetin jodohnya. Jadi siap-siap aja bro, kalau gamenya ini udah rilis. Oke. Topik berikutnya adalah, pasti kalian kenal dong dengan skill karakter. Layaknya Life After, game ini juga punya basic skill loh. Tapi beda loh ya. Kalau di Life After itu basic skillnya ningkatin bidang si karakter, baik secara power, meningkatkan buff memasak, memancing, sampai gathering. Intinya tuh nambah status si karakter lah. Nah, di Kode Life ini itu nggak serumit di game Life After. Kalian bisa lihat, semua basic skillnya adalah item craft yang mungkin terlihat familiar di game Life After. Contohnya saja itu seperti drone dan molotov. Uniknya nih, kalau di Life After itu kita craft molotov atau drone. Di Kode Life itu kita nggak nge-craft atau bikin. Kita cuman buka skill aja, terus tekan kontrol skill, misalnya drone. Dan drone itu langsung ada bantuin kita nembak. Mantap kan? Nggak terlalu rumit kayak game sebelah. Nggak kayak Life After yang harus farming, terus beli bahan buat bikin itemnya. Kalau rusak ya balik lagi ke awal. Ribet kan? Satu hal yang bikin saya senang nih. Kalian lihat nggak gambar senjata machine gun? Nah, kalian tahu kan apa yang aku pikirkan?
Gak usah dijawab deh, suatu hari kalian akan ngerti kok. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu job karakter. Sama kayak Life After, di Code Life juga karakternya punya job. Kalau di Life After itu ada Gunmaker, Handpicker, dan lainnya, di Code Life itu ada 3 job. Antaranya adalah kolektor, mekanik, dan warrior. Tapi aku nggak tahu ya apakah jobnya cuma 3 aja atau bisa saja jobnya lebih. So, biar nggak bingung, tungguin aja gamenya rilis. Keempat, bangunan rumah. Sepertinya ini nggak perlu dibahas lagi ya, karena dilihat dari manapun itu tuh mirip sama game Life After. Dari bentuk terasnya, dinding, jendela, sampai ke atap-atapnya. Jadi aku tuh bingung, ini tuh game plagiat atau apaan sih? Coba kalian lihat deh tampilannya. Sama banget, gak ada bedanya. Apakah ini alasannya netes menuntut tension di waktu itu? Bagaimana komentar dari kubu Life After? Apakah ada kritikan? Atau komentar di kubu Code Life? Apakah ada pembelaan? Waktu dan tempat untuk gelutnya saya persilahkan. Tapi jangan rasis ya, kalau rasis gue cipok nih. Yang kelima, craft senjata dan kostum. Pertama, aku ngebahas senjatanya dulu deh. Sama seperti Life After, kalian diwajibkan membuat senjata dengan mengumpulkan beberapa bahan hasil dari farming atau barang yang kita beli. Bedanya, di game Code Life aksesoris senjata yang dipakai itu lengkap, tidak seperti Life After. Jika di Life After itu aksesorisnya hanya 3, di Code Life kalian bisa lihat ada 6 slot, yang artinya ada 6 aksesoris yang bisa kalian pakai untuk meningkatkan power senjata yang kalian miliki. Contohnya saja adanya scope untuk mempermudah kita membidik musuh, sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Nah, syarat untuk meningkatkan damage atau power senjata itu sendiri, kalian diwajibkan mengumpulkan beberapa item yang dapat digunakan untuk mengupgrade senjata tersebut. Sekarang kita pindah ke kostum atau pakaian yang dikenakan oleh karakter. Di sini kita dapat melihat beberapa kostum dari game Code Life itu sendiri. Berbeda dengan Life After, di mana kostum dijadikan skin dan berbayar. Di Code Life kita bisa memilih dan membuat kostum yang kita senangi. Dengan kata lain, kostum tersebut sama halnya dengan armor di game Life After. Artinya kostum tersebut mempunyai efek atau status tambahan dan sewaktu-waktu kostum tersebut bisa hancur. Kelihatannya kostum di Code Life sangat lengkap, yang mana terdapat beberapa pilihan untuk mengkostumisasi tampilan karakter, seperti topi, baju, celana, sarung tangan, sepatu, tas, dan kacamata atau topeng. Untuk senjata dan kostum, kita bisa menemukan 3 warna di samping item tersebut, yang mana masing-masing bertuliskan persenan angka yang berbeda. Jika kalian mendengar istilah tingkatan uncommon, common, rare, epic, dan legendary, kalian pasti paham nih dengan 3 warna ini. Semakin tinggi tingkatannya, semakin bagus pula item yang dipakai. Dalam artian, senjata atau kostum yang nantinya dibuat akan mempengaruhi tingkat keberhasilan tingkatan apa yang kalian dapat. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu skin. Beberapa informasi baik dari menonton langsung dari YouTube dan informasi dari media sosial lainnya, aku cuman menemukan beberapa item yang memakai skin. Di antaranya adalah senjata dan alat transportasi seperti mobil maupun motor. Untuk kostum sendiri aku masih bingung nih, apakah ini disebut skin atau tidak. Karena kostum ini berguna sebagai armor, bukan untuk menutupi tampilan. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Lanjut, topik berikutnya adalah tanggal perilisan dan juga spesifikasi smartphone yang dapat memainkan game ini. Oke, untuk tanggal perilisannya, developer sendiri mengatakan bahwa game tersebut akan rilis pada tanggal 30 Juni 2020. Ingat, 30 Juni 2020, yang artinya tinggal 1 bulan lagi. Apakah ini global? Untuk sekarang aku belum berani memastikan apakah tanggal itu hanya untuk region Cina atau global. Tapi banyak orang yang mengatakan ini game dirilis secara global. Ya, kita tunggu aja sih tanggal segitu.
Untuk spesifikasi smartphone-nya sendiri agar dapat memainkan game Kode Life, sepertinya kalian terkhususkan bagi pemilik HP kentang. Kalian bisa tersenyum nih dengan lega. Di sini kalian bisa melihat beberapa list HP yang dapat memainkan game tersebut. Dan ya, di dalam list ini kebanyakan adalah HP kentang, yang mana terdapat Snapdragon seri 400. Tapi tunggu dulu, untuk memainkan game ini minimal RAM yang dibutuhkan itu sekitar 3GB agar game ini dapat berjalan dengan sempurna. Topik selanjutnya adalah ukuran game Kode Life. Masih belum diketahui berapa ukuran game Kode Life, tapi aku bisa memperkirakan mungkin itu sekitar 5GB. Di mana mapnya itu terlalu luas dan tidak dibagi-bagi seperti Life After. Jadi kalian siapkan aja memori kosong sekitar 7GB untuk mengantisipasi kehadiran game ini. Topik terakhir yang sering ditanya-tanyakan oleh kalian, apakah game ini pay to win? Yang jelas game ini pay to win, tapi tidak separah Life After, di mana Sultan yang mendominasi game tersebut. Ya, kalian tahulah Tencent, mereka lebih bersahabat terhadap player free to play ketimbang pesaingnya. Tapi di sini kalian bisa lihat ada 3 mata uang dalam game Kode Life dan masing-masing terdapat gambar plus di samping ketiga mata uang tersebut. Aku punya firasat nih bahwa salah satu dari ketiga mata uang yang ada di dalam game Kode Life mungkin menggunakan uang asli untuk membeli item tertentu. Layaknya seperti game Call of Duty Mobile. Sekali lagi, ini hanya asumsiku secara pribadi. Jadi kalian bisa percaya atau tidak, atau kalian punya pendapat sendiri. Nah, itulah beberapa topik dari game Kode Life yang sekarang dinamakan Codename Vitality. Masih banyak hal yang perlu aku bahas di game ini. Cuman sepertinya itu aja dulu, karena gamenya juga belum rilis. Mungkin kalian bisa request hal apa aja yang perlu digali. Nanti aku akan membahasnya lagi di video berikutnya. Oke, jadi cukup segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.